Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raden Kamera Cirebon. Udah lama banget saya nggak bikin video tentang review dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membandingkan atau head to head antara Canon 60D dan Canon 80D. Kenapa video ini dibuat? Karena banyak banget teman-teman saya yang bingung gimana caranya memilih kamera Canon semi pro yang untuk ngejob bisa, untuk hobi bisa, ataupun sebagainya yang cukup lumayan rekomendasi. Oke, sebelum video ini kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe dulu, like jika kalian suka, dan komen jika kalian ada pertanyaan atau request apapun tentang dunia kamera. Nah, video kali ini saya akan membandingkan secara head to head antara dua kamera ini dari mulai spesifikasi dan tampilan fisik luar dari kamera. Oke, mulai dari tampilan fisik kedua kamera ini. Secara garis dari sisi kiri kita masih disandingkan dengan logo 60D dan logo 80D. Gak ada perbedaan, masih dengan bodi yang sama, plastik. Di sini sentuhan metal dari kedua logonya. Terus kita geser ke samping, secara samping sama di sini ada USB. Nah, di sini perbedaannya ya. Canon 80D udah banyak banget perubahan yang diambil dari Canon 80D. Di sini mic, ada headset, USB, HDMI dan remote. Sedangkan di 60D dia hanya support mic. HDMI-nya di sini. Ini output digital dan remote control. Nah, sedangkan di 60D hanya segaris, tidak berpetak-petak seperti 80D. Oke, tampilan depan masih dengan bentuk yang sama tapi dengan penempatan tombol-tombol yang beda. 60D masih sangat-sangat simple, standar. Di sini ada menu, info, function, set. Di sini dialnya masih bisa. Di sini untuk preview, unlock. Di sini ada zoom, titik fokus, autofocus, dan di sini ada delete. Di sini untuk live view atau record. Nah, sedangkan di 80D udah beda lagi nih dari tampak depannya, karena di sini ada switch untuk foto dan video, mode foto dan mode video. Di sini juga ada record ataupun mau ke live view. Menunya geser ke sini, dari 60D adanya di sini, dia di sini, infonya juga ada di sini. Tombol function dibedakan, tombol preview, tombol dial ini, dialnya tadi di sini, unlock, katalog masih sama ya, keduanya masih sama, zoom dan untuk titik fokus sini masih sama semua sih. Oke, kita tampak atas ini 60D ya, ini 60D hampir masih sama. Oke, masih sama semua, perbedaannya di sini kosong. Nah, kalau di sini ada untuk
jenis fokusnya nih, jenis fokus dari 80D. Nah, kalau kita tampilin di sini, fokus, jenis fokus ini dari sini. Kalau 80D, kalian bisa memilih fokus di sini, jenis fokus. Untuk dial, tombol dial mode keduanya udah ada perbedaan. Yang tadi mode video di 60D nih masih di sini nih, masih di dial mode dia, jadi harus nyari dulu sampai ke mode video. Sedangkan di 80D semuanya udah ada keringkas di sini, dia hanya menampilkan tentang mode-mode yang ada di sini. Mode M, manual, parter, shutter speed, priority, P. Oke, gitu ya. Jadi 80D nih lebih ringkas di sini karena masih menggunakan dial mode yang mungkin sama kayak di atasnya, ya kayak semi pro. Oke, itu secara tampak depan, tampak atas dan samping sih sama sih, masih hanya tersedia slot memori satu memori. Dari bawahnya juga sama, bawah sama, belum ada perubahan dari keduanya. Tadi secara fisik kita udah bahas, sekarang kita akan bahas secara user interface-nya. User interface dari kedua kamera ini. Nah, sisi ini 80D ya, dan sisi kanan 60D. Langsung kita nyalakan dulu, tombol switch masih sama. Oke, kita tampilan menu langsung. Nah, ini udah kelihatan bedanya ya. 60D masih dengan deretan menu yang sangat panjang, sedangkan di 80D itu udah mulai simple. Oke, isinya apa aja? Masih ada image quality pertama, ada image review, beep, release, dan masih hampir sama. Nah, oke, layar 80D ini udah touchscreen ya. Jadi buat kalian yang sangat butuh banget layar yang bisa touchscreen, 80D ini udah sangat membantu, sedangkan 60D masih biasa. Kepadatan pixelnya juga udah beda, 80D lebih kerapat pensilnya lebih tinggi daripada 60D. Oke, langsung masih di quality-nya, quality fotonya. Secara image quality 80D sudah 24 megapiksel, sedangkan 60D masih 18 megapiksel. Dengan format-format masih tersedia format RAW. Oke, lanjut. Untuk image quality sudah dibahas. Keduanya ada perbedaan, sama, masih sama tampilannya, exposure, pixel style, Kelvin. Nah, sebenarnya hanya user interface yang berbeda di antara kedua kamera ini. Kita langsung ke spesifikasi foto dan videonya ya. Langsung kita pindah ke mode video dari 60D ini, sedangkan 80D hanya switch saja. Menu, kita dua tampilan menu. Di sini pengaturan. Oke. Pengaturan video ada di sini. Oke, di sini ada satu movie quality. Sini masih movie quality. Nah, di kedua kamera ini ada perbedaan dari size quality-nya. Kalau 60D dia untuk ke FPS 50 fps tuh dia hanya sampai ke HD, belum full HD seperti 80D. Nah, kalau 80D dia udah 60 fps di quality HD. Sedangkan kalau di mau full HD 60D ini hanya sanggup 25 fps, sedangkan 80D sudah 60 fps. Jadi rekomendasi banget buat kalian yang mau kebutuhannya untuk video
80D ini pilihan yang tepat karena FPS nya udah tinggi serta kualitinya sudah tinggi, dan 80D ini udah auto tracking fokus ya, jadi enak banget buat kalian yang suka main video. Jadi secara spesifikasi sih seperti itu keduanya, head to headnya. Buat kalian yang bingung, untuk 60D ini cukup untuk pilihan kalian untuk foto maupun video. Nah, sedangkan 80D ini kamera yang sangat rekomendasi banget buat kedua kebutuhan itu, mau foto mau video, sangat berkompeten untuk membantu karya-karya kalian. 80D ini masih lumayan harganya, perbedaannya agak lumayan di kisaran 7-8 juta atau mungkin bahkan bisa lebih. Masih body only sekitar segitu, dan 60D di kisaran 4 juta sampai 5 jutaan tergantung kondisi dan kelengkapan juga. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang kamera, kalian bisa DM dari nomor di deskripsi atau bisa langsung inbox atau komen di komentar. Nah, oke. Cara pengalaman saya udah pakai 80D dan 60D ini, warna dan sebagainya macam itu lebih enak ke 80D sebenarnya. Untuk kalian yang suka main tabrak cahaya dan segala macam, 80D itu enak banget buat main ISO tinggi pun dia masih sangat rendah noise-nya. Nah, itu yang udah kita bahas dari kedua kamera ini. Jika kalian masih bingung atau masih mencari referensi dari kedua kamera ini, kalian bisa tanya di komentar ataupun kalian bisa langsung DM secara via WhatsApp ataupun kalian mau beli produk ini, kalian bisa hubungi saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan selalu berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.